Saudari-saudaraku yang terkasih, berjumpa kembali bersama saya Inspirasiku di Antara. Renungan Harian Jumat 6 Oktober, Pekan Biasa ke-26. Semoga kita bersama keluarga dan komunitas kita selalu dalam keadaan baik, sehat, dan tetap bersemangat. Marilah kita mengawali renungan kita hari ini dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Rahim, Engkau mengampuni setiap orang berdosa yang bertobat dan kembali kepadamu. Semoga kami memperhatikan sabdamu dan merasakan melimpahnya kerahimanmu. Dengan pengantaraan Yesus Kristus Putramu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Inspirasi kita hari ini dari Injil Suci menurut Lukas, bab 10 ayat 13 sampai 16. Marilah kita siapkan kitab suci kita masing-masing. Kita akan membaca bersama-sama, lalu merenungkannya. Sekali peristiwa, Yesus bersabda, "Celakalah engkau Korazim, celakalah engkau Betsaida. Sebab seandainya di Tirus dan Sidon terjadi mujizat-mujizat yang telah terjadi di tengah-tengahmu, sudah lama mereka bertobat dan berkabung. Maka pada waktu penghakiman, tanggungan Tirus dan Sidon akan lebih ringan daripada tanggunganmu. Dan engkau Kapernaum, apakah engkau akan dinaikkan sampai ke langit? Tidak. Engkau akan diturunkan sampai ke dunia orang mati. Barang siapa mendengarkan kalian, ia mendengarkan daku. Dan barang siapa menolak aku, ia menolak dia yang mengutus aku." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudaraku yang terkasih, kita semua pasti punya pengalaman ditolak. Dan itu biasanya menyakitkan, membuat kita tidak berarti, tidak berharga, sia-sia semua yang sudah kita usahakan selama ini. Semua rasa yang muncul itu akibat image kita yang negatif. Dan akhirnya bisa mengakibatkan kita stres, depresi, dan berbagai macam hal-hal yang negatif. Sebaliknya, jika kita ditolak, pasti terungkap pula situasi dan kondisi pribadi kita, entah menolak karena perbedaan pandangan, kemarahan, dan kebencian, serta sakit hati. Dalam sabda Tuhan hari ini, mungkin mewakili situasi penolakan-penolakan yang pernah kita alami. Lukas menampilkan Yesus yang mengecam kota Korazim, kota Betsaida, dan kota Kapernaum karena warganya menolak pewartaan Yesus dan para muridnya. Terjadi banyak mujizat di kota-kota itu, tetapi mereka tetap bebal dan tidak mau bertobat. Mereka teguh pada prinsip hidup mereka dan merasa benar dengan apa yang sudah mereka hidupi itu. Padahal mereka ada pada jalan yang salah. Saudara-saudaraku yang terkasih, penolakan mereka terhadap Yesus dan para murid itu tentu melukai. Maka tidak ada kata lain yang lebih pantas selain celakalah kamu. Untuk menenangkan hati sekaligus memberikan motivasi kepada para murid, Yesus menambahkan, "Barang siapa mendengarkan kamu, ia mendengarkan aku. Dan barang siapa menolak kamu, ia menolak aku.
Dan barang siapa menolak aku, ia menolak Dia yang mengutus aku. Yesus menyamakan kedudukan para murid dengan Dia dan Bapa yang mengutusnya. Tentu hal ini sebuah penghormatan dan penghargaan istimewa yang diberikan oleh Yesus kepada para murid-Nya. Penghargaan ini memberikan motivasi baru bahwa sekalipun mereka ditolak, Yesus dan Bapa ada di belakang perutusan para murid itu. Saudara-saudariku yang terkasih, mungkin kita juga mengalami pengalaman yang sama dengan para murid. Ditolak, dibenci, bahkan dipersekusi secara fisik. Jangan gentar. Jangan takut. Yesus yang mengutus kita akan bersama kita. Dan Bapa di surga akan menolong kita. Karena Bapa dan Yesus tidak pernah membiarkan domba-dombanya itu sendirian dalam tugas perutusan dan pewartaan. Inilah semangat yang harus kita miliki, motivasi yang ada dalam diri kita, bahwa Yesus akan selalu ada bersama kita. Marilah, saudari-saudaraku yang terkasih, kita tetap semangat dalam tugas perutusan kita masing-masing. Ya Tuhan, teguhkan kami sebagai saksi kebangkitan-Mu saat penolakan dan penganiayaan menghadang langkah perutusan kami. Karena Engkaulah kekuatan dan benteng pertahanan kami. Siapa yang berpegang pada sabda Tuhan dan setia mematuhinya, hidupnya mulia dalam cahaya baka, bersekutu dengan Tuhannya. Percayalah dan pegang sabdanya, hidupmu dalam Yesus sungguh bahagia. Bila kita sedih, hidup kita pedih, Tuhan pun berperan dalamnya. Ia selalu dekat dan menjamin berkat bagi yang berpegang padanya. Percayalah dan pegang sabdanya, hidupmu dalam Yesus sungguh bahagia. Kasih-Nya yang kekal takkan kita kenal sebelum padanya berserah. Hidup bahagia disediakannya bagi yang berpegang padanya. Percayalah dan pegang sabdanya, hidupmu dalam Yesus sungguh bahagia. Saudari-saudaraku yang terkasih, marilah kita mengakhiri renungan kita hari ini dengan mohon berkat Tuhan, dan kita akan menerima tugas perutusan. Semoga saudari-saudara sekalian, keluarga-keluarga dan komunitas kita, orang-orang yang kita doakan, mereka yang sakit, yang menderita, seluruh tugas, belajar, pekerjaan, usaha, serta karya pelayanan kita, dibimbing, dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.